Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NU yang saya hormati, saya mohon maaf kalau podcast saya di LP3IS dianggap mencederai, melukai perasaan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, warga alumni Tebu Ireng, santri Tebu Ireng. Sama sekali nggak ada niatan itu. Konteks saya di podcast itu menganalisa Gus Kikin, bukan Gus Kikin sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng, tapi Gus Kikin sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Tolong pahami paradigmanya. Paradigma podcast saya dalam menilai dan mengevaluasi, menganalisa Kiai Miftahul Ahyar dan Kiai Abdul Hakim Mahfud dalam konteks 1. Kandidasi, 2. Kontestasi, 3. Eleksi Caketum PBNU. Artinya Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Abdul Hakim Mahfud sudah masuk di ranah publik NU. Calon Rois Am NU, calon Ketua Umum PBNU. Di konteks kandidasi, kompetisi dan eleksi, wajar ada valuasi, penilaian, ada evaluasi, ada analisa. Tapi kalau apa yang saya sampaikan di podcast LP3IS kurang berkenan di pemikiran, di logika, di hati saudara-saudara saya, para alumni IKPT, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Selanjutnya ingin saya lanjutkan. Saya paham apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali untuk berhati-hati dalam melontarkan perkataan. Begini dawuh Sayyidina Ali, ihfad lisanaka antakula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Ihfad lisanaka, jaga lisan antakula, untuk bertutur kata, fatubtala, lalu engkau mendapatkan coba. Innal bala'a, karena sesungguhnya coba, muwakkalun bil mantiki, bisa terwakili lewat tutur kata yang menyakiti. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, tapi ada juga dawuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita tahu pintu ilmu, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kota ilmunya. Pintu ilmu ini juga berdawuh, az-zaki yudrobu bil kalam wal ahmaku yudrobu bil asa. Saya ulangi lagi, az-zakiyu yudrobu bil kalami wal ahmaku yudrobu bil asa. Orang cerdas cukup disindir, dia akan paham, dia akan mengerti, dia akan memaklumi. Tapi orang bebal, ahmak itu di bawah bodoh derajatnya. Orang bebal harus digebuk pakai tongkat agar paham. Video saya kali ini tidak ingin membahas tentang Gus Kikin. Saya merasa bahasan saya tentang Gus Kikin sudah selesai. Video saya kali ini ingin membahas Rois Am PBNU yang ingin mencalonkan lagi menjadi Rois Am PBNU. Kenapa saya bahas? Ya karena Allah menyampaikan di Ali Imran 104 bahwa harus ada orang yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya warga NU, saya kiai kampung, bukan kiai kota. Saya punya musola di rumah. Eyang saya pendiri pesantren pertama di Situbondo,
masjid kayunya masih ada. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka membumikan Al-Quran surat Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalian kelompok golongan yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di konteks ini, dalam kandidasi kompetisi eleksi Roisam PBNU, saya ingin menyampaikan, Miftahul Ahyar bukan orang alim, tidak layak menjadi nahkoda tertinggi Nahdlatul Ulama. Ulama itu berasal dari kata alim, dan Miftahul Ahyar jauh dari kata alim. Biar saya tidak berpanjang kata, saya sudah merilis bukti di mana bisa menjadi eviden, bisa menjadi fakta bahwa Miftahul Ahyar enggak alim. Di mana itu? Silahkan Google Rois Am, awam, plagiat, salah naruh harakat. Itu saya rilis di 80 media, pidato Rois Am di depan Presiden saat penutupan Munas dan konferensi besar NU. Selanjutnya jangan saya, biar kelihatan awam ahmaknya Miftahul Ahyar, tonton saja anak kelas 3 SD, muslimah kelas 3 ibtidaiyah akan menilai Miftahul Ahyar. Kalau PCNU, kalau PWNU masih memilih Miftahul Ahyar sebagai Rois Am yang ternyata tidak lebih pintar dari anak kelas 5, kelas 3 SD ya, kelas 3 SD. Saya sebagai warga NU berduka. Semurah itukah harga NU dibeli oleh Miftahul Ahyar? Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Siti. Saya seorang santri. Beberapa saat lalu saya mendapatkan video Pak Kiai sedang berpidato bahasa Arab. Berikut videonya. Bismi Rais Am lil Hayati Syuriyah Al-Markaziyah di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Karena ada beberapa kesalahan ilmu alat, di sini saya mengoreksi sesuai yang saya pelajari di pondok. Pertama, kesalahan menyebut tahun. Arba'ah Asyar Alfan wa Samaniyah wa Arba'in Hijriyan. Di video tersebut Pak Kiai berkata Arba'ata Asyar Alfan, yang artinya 14.000, Wasamaniyah 8, wa Arba'in 40, yang mana kalau digabung berarti 14.048 Hijriyah. Menurut adat ma'dud dalam nahwu, dalam menyebut tahun, utamanya yang ribuan, ada 3 wajah. Yang paling umum adalah dibaca dari belakang, yaitu sanah samaniyah wa arba'in wa arba'mi'ah wa alaf, yaitu 1448. Kedua, Pak Kiai membaca Bibadlil was. Harusnya yang benar umumnya adalah badlul wus'i. Di dalam Al-Quran Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pakainya wus'aha, wawunya dibaca dumah. Ketiga, Pak Kiai membaca Wa mulkim azmatul ibram wan naqb. Di situ ada 2 kesalahan. Yang pertama, harusnya wa mallakahum, berwazan fa'ala, bukan wa mulkuhum. Kedua, azimah, bukan azmah. Azimah itu jamak dari mufrad zimam yang bermakna kendali. Jadi yang benar wa mallakahum azimmatal ibram wan naqb. Keempat, Yaruna dhulma wal jawr fi dinihim wa millatim jaizun. di situ yang benar harusnya jaizan karena berkedudukan sebagai maf'ul tsani dari lafadz yara, jadi lengkapnya yarawna dzulma fi dinihim wa millatihim jaizan. Kelima, Pak Kiai membaca Anhi qaumak. yang benar harusnya aninha, berasal dari fiil naha yanha. Itu adalah 5 kesalahan yang saya temukan dari video Pak Kiai. Sekian dan terima kasih ya kawan-kawan.